Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama, Bunda siapkan 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya akan kita giling halus ya. Dan bawang putih ini nanti akan kita pakai 2 kali. Yang pertama untuk di kulit dan yang kedua untuk di isiannya. Nah, ini udah halus ya. Ini bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah bersih yang agak besar dan masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Kemudian masukkan juga garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Masukkan juga bawang putih yang tadi sudah kita giling halus, tapi ini setengahnya aja ya Bun ya. Jadi cuma 2 siung aja dan nanti sisanya akan kita gunakan untuk membuat isian. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian ini kita siram dengan air mendidih sebanyak 300 ml. Ini airnya harus benar-benar mendidih ya Bun ya, baru diangkat dari kompor, bukan sekedar hangat aja karena nanti ini akan mempengaruhi tekstur kelembutannya. Nah, ini kita aduk sampai rata. Oh ya, untuk tepung terigunya ini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Nah, ini udah rata ya. Ini akan saya dinginkan terlebih dahulu dan ini saya letakkan di depan kipas angin agar lebih cepat dingin. Sambil menunggu adonan terigunya ini dingin, kita akan menyiapkan isiannya. Siapkan 4 buah tahu putih. Ini tahu putih yang ukuran kecil ya Bun ya. Ini saya beli di pasar, harganya Rp350. Tahu ini akan saya cuci terlebih dahulu. Nah, ini udah saya cuci ya, dan ini akan saya haluskan menggunakan ulekan. Tapi kalau misalnya Bunda membuat dalam jumlah yang banyak untuk jualan, Bunda bisa menggunakan alat yang lain agar lebih mudah dan cepat. Nah, seperti ini udah halus ya. Ini tahunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Saya juga menggunakan 4 buah sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp770, panjangnya sekitar 12 cm. Sosis ini akan saya potong kecil-kecil dan untuk bentuknya bebas aja ya, yang penting kecil-kecil agar nanti mudah saat kita menjadikannya sebagai isian. Nah, ini udah selesai ya. Ini sosisnya akan kita tumis beserta dengan tahu yang tadi sudah kita haluskan. Siapkan minyak dalam wajan secukupnya untuk menumis, kemudian masukkan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Ini bawang putih yang setengah sisa yang tadi ya Bun ya. Ini bawang putihnya kita tumis sampai matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian masukkan sosis yang tadi sudah kita iris tipis. Ini sengaja saya memasukkan sosisnya duluan, bukan tahunya duluan ya. Karena jika kita memasukkan tahunya duluan, ini sosisnya belum kokoh. Jadi nanti saat kita aduk-aduk, karena sosisnya ini kita potong kecil-kecil, malah nanti sosisnya bisa jadi hancur. Jadi ini kita masak dulu sosisnya sampai agak berkulit dan matang. Ini sambil sesekali kita aduk ya, agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian masukkan tahu yang tadi kita haluskan. Kemudian masukkan juga garam 1 sendok teh datar, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Juga gula pasir 1 sendok teh. Jadi memang ini isiannya kita buat agak asin dan juga pedas ya Bun ya, agar nanti kita memberi isiannya sedikit aja udah cukup terasa. Nah, ini kita aduk sampai rata dan kita masak sampai tahunya ini matang dan agak kering. Jadi memang ini sengaja saya buat isiannya kering ya Bun ya, nggak basah agar nanti memudahkan kita saat mengisinya. Dan juga kalau tahunya ini kita masak sampai kering dan kadar airnya menyusut, nanti isiannya ini akan lebih awet, tidak cepat basi. Jadi kalau misalnya nanti Bunda mau titip-titip di warung atau mau titip di kantin, ini bisa awet seharian tanpa khawatir kuenya ini jadi basi.
Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini kadar air pada tahu juga udah menyusut. Jika sudah seperti ini bisa kita matikan api kompornya. Kemudian tambahkan cabai bubuk sebanyak 1 sendok teh. Ini memasukkan cabai bubuknya setelah apinya dimatikan ya bun ya. Karena memang cabai bubuk ini sifatnya cepat gosong dan juga rasa pedasnya jadi berkurang jika mengalami pemanasan yang berlebihan. Menambahkan 1 sendok teh cabai bubuk menurut saya sih memang nggak terlalu pedas ya bun ya. Jadi kalau misalnya bunda suka pedas yang mantap, bunda boleh menambahkan sampai 2 sendok teh cabai bubuk. Nah, ini kita aduk sampai rata, dan jika sudah rata, ini bisa kita angkat dan kita pindahkan ke dalam mangkuk. Dan ini udah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Sekarang kita akan melihat tepung terigu yang tadi kita dinginkan. Nah, ini punya saya udah dingin ya bun ya. Jika sudah dingin seperti ini, bunda boleh memasukkan telurnya. Di sini saya menggunakan telurnya setengah butir aja, jadi nggak dipakai semua ya. Jika bunda membuat 2 resep, ini baru telurnya dipakai 1 butir. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Oh ya, untuk telurnya ini jangan di skip ya bun ya, walaupun cuma setengah aja, karena telur ini adalah pelembut alami yang nanti akan membuat kue kita tetap lembut dan gak alot walaupun sudah dingin. Dan juga memasukkan telurnya ini harus saat adonan terigunya sudah dingin, karena jika kita memasukkannya saat masih panas, telurnya ini nanti bisa matang. Nah, seperti ini udah rata. Jika sudah rata, kemudian bunda bisa memasukkan tepung sagu sebanyak 150 gram. Nah, ini kita aduk ya sampai rata. Dan tepung sagunya ini boleh bunda ganti dengan tepung tapioka. Tapi jika untuk jualan, gunakan tepung yang paling ekonomis. Jika di tempat saya, tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tepung tapioka. Harganya Rp11.500 per kilogramnya. Oh ya, karena kadar air pada setiap tepung itu berbeda-beda, jika setelah bunda menambahkan 150 gram tepung sagu, kemudian adonan bunda masih basah dan lengket, bunda boleh menambahkan sedikit lagi tepung sagunya, sampai didapat adonan yang bagus, tidak lagi lengket dan mudah dibentuk-bentuk. Begitu juga sebaliknya. Nah, punya saya ini adonannya udah bagus ya, udah pas, ini udah mudah dibentuk-bentuk dan tidak lagi lengket. Ini sudah siap untuk kita isi dengan sosis tahu pedas yang tadi sudah kita tumis. Nah, ini sudah ada adonan kulit, juga udah ada tumisan isian, dan stik es krim. Kemudian ambil 1 kepal adonan, ini kita bentuk bulat-bulat terlebih dahulu, kemudian kita pipihkan, dan diisi dengan sekitar 1 sendok teh tumisan tahu sosis pedas. Kemudian ini kita tutup sampai rapat, dan kita bentuk bulat kembali. Jika sudah berbentuk bulat, kemudian ini kita tusuk dengan stik es krim, kemudian kita agak pipihkan bagian atasnya, jadi bentuknya seperti paha ayam ya bun ya. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil 1 kepal adonan, kemudian kita pipihkan, dan ini kita isi dengan 1 sendok teh tumisan tahu sosis pedas. Kemudian kita tutup sampai rapat, kemudian kita bentuk bulat, kemudian ditusuk dengan stik es krim, dan ini kita bentuk seperti paha ayam. Ini menutupnya harus sampai benar-benar rapat ya bun ya, karena jika tidak rapat, ini bisa terbuka saat kita rebus, dan isinya ini bisa keluar. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka 1 resep ini bisa menghasilkan 18 jajanan paha ayam isi sosis tahu pedas. Dan setelah diisi semua, ternyata ini isiannya masih sisa ya bun ya. Ini bisa untuk mengisi sekitar 5 kue lagi. Jadi cukup hemat ya bun ya untuk isiannya. Dan jika belum direbus, ingin ditumpuk seperti ini, boleh-boleh aja. Tinggal bunda taburi aja dengan sedikit tepung sagu, agar nanti nggak saling lengket. Nah, ini akan saya rebus aja ya. Siapkan air dalam panci. Ini airnya kita didihkan, dan jangan lupa diberi sedikit minyak sayur. Ini setengah sendok makan aja, agar nanti kuenya nggak saling lengket saat direbus. Ini langsung kita masukkan aja kuenya, dan ini kita masak menggunakan api sedang sampai matang. Ciri-ciri kuenya ini sudah matang, ini akan mengambang dengan sendirinya. Nah, seperti ini sudah mengambang ya. Tapi jika sudah mengambang seperti ini, jangan buru-buru diangkat. Biarkan sekitar 1 menit mengambang di air mendidih seperti ini.
Karena terkadang kalau baru mengambang langsung kita angkat, ini bagian tengahnya ada yang belum matang. Nah, ini sudah 1 menit ya mengambang di air mendidih. Ini bisa langsung kita angkat. Jangan terlalu lama direbus karena nanti kuenya ini bisa jadi lembek dan bocor. Nah, ini selagi panas dan permukaannya masih basah, ini langsung kita baluri aja dengan tepung panir. Jika Bunda memanirnya saat sudah dingin, bisa aja ya. Tapi Bunda memerlukan lagi larutan terigu sebagai pencelup. Jadi, lebih hemat jika Bunda memanirnya saat masih panas seperti ini. Dan tepung panirnya juga lebih bersih, tidak banyak yang menggumpal terkena cairan terigu. Nah, ini jika sudah dipanir seperti ini, bisa Bunda stok ya Bunda. Jadi misalnya, jika Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak dalam wajan secukupnya untuk menggoreng. Kemudian ini kita goreng menggunakan api sedang aja sampai 2 sisinya berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini gorengnya nggak usah lama-lama ya Bun ya, karena kan udah matang semua. Kita hanya mematangkan tepung panirnya aja. Nah, ini 2 sisinya udah matang ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini terlihat gendut-gendut dan crispy. Ini sangat menarik dan menggoda selera. Siapa yang menyangka jika camilan ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini bisa juga Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini plastik mika yang saya gunakan ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi dengan 4 buah ya. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp12.605, menghasilkan 18 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp700. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual itu hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.